Saya ingin bertanya Ustaz. Yang pertanyaannya ialah di manakah letak niat kita di dalam sholat? Terima kasih. Kembali kita masalah ibadah solat. Di manakah letak niat di dalam ibadah solat? Sebagaimana tadi di awal cerita kita, sesungguhnya amal ibadah yang paling pertama kelak dihisab oleh Allah adalah ibadah solat. Tapi manakala ibadah solat itu tidak sempurna kita laksanakan, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la yaqbalullahu min salatil abdi illa aqala minha. Tidaklah diterima amal ibadah seorang hamba itu daripada solatnya kecuali dengan ilmu solat tersebut. Sesuai pertanyaan, dalam ibadah solat kita membutuhkan niat. Kemudian di manakah letak niat dalam ibadah solat? Sebelum niat itu kita bahas, kemudian akan kita bagi. Niat itu terbahagi menjadi 4 bagian niat. Yang pertama adalah niat itu namanya nuzu'iyah. Yang kedua adalah basitiyah. Dan yang ketiga adalah harfiyah. Dan yang keempat adalah kamaliyah. Manakah niat yang pertama itu? Niat yang pertama adalah nuzu'iyah dengan mengeja kata-kata. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Maka bagi siapa yang berniat seperti ini, maka niatnya itu tidak sah akan sholatnya. Yang kedua adalah niatnya itu basitiyah, yaitu mengeja kalimat. Sahaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Yang pertama tadi mengeja kata-kata. Yang kedua adalah mengeja itu kalimat per kalimat. Maka hal yang dua ini tidaklah sah ibadah sholatnya. Maka yang 4 ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang 2 yang tidak sah, yang 2 yang sah. Apakah yang sah itu? Harfiyah dan kamaliyah. Apakah harfiyah itu? Harfiyah itu adalah lintasan niat. Dalam makna sholat maghrib tadi, 3 rakaat ikut imam itu dalam harfiyah. Lintasan. Makanya dalam ibadah sholat niat itu, kita bagi niat itu menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya ta'yin, yang kedua namanya qasad, dan yang ketiga namanya ta'arud. Apakah dia qasad? Qasad itu adalah kita menyebut nama ibadah sholatnya. Seperti contoh maghrib. Sahaja aku sholat maghrib 1. Maghrib itulah dia qasad. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan bilangan rakaat berapa. 3, 2, ataupun 4. Contoh seperti maghrib 3 rakaat. Tentukan rakaatnya 3. Apabila kita maghrib niatnya 4 rakaat, maka tidak sah. Yang pertama qasad, yang kedua ta'yin, menentukan adalah ini bilangan rakaatnya berapa. Yang ketiga ada nama ta'arud. Ta'arud itu adalah membedakan antara wajib dengan yang sunat. Ada yang fardu, ada yang sunat. Harus bisa membedakan antara yang wajib dengan yang sunat itu. Antara bacaan yang wajib dan juga bacaan yang sunat. Manakala hal ini dapat kita laksanakan, seperti contoh usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu dalam hati kita cuma 3 kalimat. Yang pertama qasad, yaitu nama bilangan maghrib. Yang kedua ta'yin adalah menyebutkan jumlah rakaat. Dan yang ketiga adalah ta'arud, membedakan antara wajib dengan yang sunat. Kapan keletak niat itu? Sewaktu kita bertakbir di antara telinga sampai ke badan. Allahu Akbar. Itulah dia letak niat.
Niat itu di dalam istilah kita adalah namanya muqaranah. Muqaranah salat itu ialah niat menggantungkan niat. Menggantungkan niat itulah dia muqaranah. Kapankah letaknya? Sewaktu kita Allahu Akbar, itulah dia muqaranah salat ataupun letak niat salat. Manakala kita gantungkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah salat kita akan tenang dalam ibadah solat. Makanya kita manakala kita mau usalli itu, kita sunat membaca doa sebelum usalli. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ainin la tushba minan naum. Baru kita baca usalli. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Antara Allahu Akbar usalli dengan Allahu Akbar tidak boleh putus. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak boleh ada berhenti jaraknya panjang antara usalli dengan takbir. Tapi berurutan mu'alat. Antara selesai dengan ucapan usalli, langsung kita bertakbir Allahu Akbar. Dan kemudian kita mendekap tangan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mengangkat tangan? Apa faedah kita angkat tangan? Kita akan berjumpa dalam episode yang ketiga insyaallah ta'ala.